Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Warada annahu sallallahu alaihi wasallam atla'ahu Allah ta'ala ala alamil 'arsy. Telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas alam 'arsy. Telah melihat dan mengetahui alam arsy itu seperti apa, bentuknya bagaimana, apa yang ada di dalamnya telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghadapnya di arsy di Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pada Rasulullah bagaimana keadaan alam arsy, apa yang ada di dalamnya. Bidalili annahu sallallahu alaihi wasallam bayyana sa'atal arsy wa annahu awsa'ul awalim. Nah, apa dalilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan oleh Allah tentang alam arsy? Nah, dengan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan luasnya arsy dan bahwa arsy adalah alam yang paling luas. Awalim jamak dari alam. Allah memiliki banyak alam. Alam langit, alam bumi, alam jin, alam malaikat. Di antara alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alam arsy. Dan alam arsy ini adalah alam yang paling luas. Seluruh alam yang ada di alam semesta ini semuanya berada di dalam arsy. Jadi arsy ini adalah alam yang terbesar yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama warada annahu sallallahu alaihi wasallam takallama 'anil 'arsy, sebagaimana telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah telah berbicara tentang 'arsy, wa anna lahu zilal, dan bahwa 'arsy memiliki naungan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah telah menginformasikan ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah naungan yang dimaksud dengan naungan arsy. Jadi arsy itu memiliki naungan seperti payung. Jadi orang yang berada di bawah naungan itu tidak akan merasakan panas nanti ketika di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahul qawaim, dan bahwa arsy memiliki tiang. Qawaim jamaknya qaimah, tonggak-tonggak, tiang-tiang. Wa anna lahul kunuz, dan bahwa arsy memiliki kunuz, jamaknya kanzun, simpanan-simpanan. Jadi ada gudang-gudang. Di dalam arsy ada gudang-gudang, simpanan-simpanan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaddatsa sallallahu alaihi wasallam an hamalatil arsy wa an quwwati hamalatil arsy wa izamihim kama warada fil musnad. Dan Rasulullah juga telah berbicara tentang para malaikat yang memikul arsy. Di bawah arsy itu ada malaikat khusus diciptakan oleh Allah untuk memikul arsy. Jadi mulai sejak diciptakan sampai kiamat yang kerjanya memikul arsy itu sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga
berbicara tentang kekuatan para pemikul arsy dan besarnya bentuk tubuh mereka sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam kitab Musnad. Nah, dalam kitab Musnad Nabi SAW bahwasanya Nabi telah bersabda, "Ana Muhammadun nabiyul ummi wa la nabiyya ba'di." Aku adalah Muhammad, nabi yang ummi dan tidak ada nabi setelahku. Qala atalatan, Nabi mengucapkannya 3 kali. Ana Muhammadun nabiyul ummi wa la nabiyya ba'di. Ana Muhammadun nabiyul ummi wa la nabiyya ba'di. 3 kali diucapkan oleh Rasulullah. Utitu fawatihal kalimi wa khawatimahu. Aku telah dianugerahi pembuka pembicaraan dan penutup pembicaraan. Fawatihul kalim wa khawatimahu. Wa alimtu kam khazanatan nar. Aku telah mengetahui, ini telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak jumlah penjaga neraka yang diketuai oleh malaikat Malik. Penjaga neraka. Berapa banyak penjaga khazanatan nar? Berapa banyak penjaga neraka? Rasulullah tahu. Wa hamalatal arsy, dan berapa banyak para malaikat yang memikul arsy. Bagaimana bentuk mereka, bagaimana besarnya tubuh mereka, itu semuanya telah diketahui oleh Rasulullah SAW. Nah, sedikit tentang arsy, ana kutipkan dari kitab Tafsir Al-Qurtubi, ya. Dalam Tafsir Al-Qurtubi, di situ disebutkan dalam ketika Al-Imam Qurtubi menafsirkan ayat yang berkaitan dengan arsy, wa yuqal khalaqallahu al-arsy min jawharatin khadra. Allah telah menciptakan arsy itu dari permata yang berwarna hijau. Arsy diciptakan oleh Allah dari permata yang berwarna hijau. Wa bainal qa'imatin min qiwamihi hafaqan at-tayr al-musyrik 80,000 amin. Nah, kemudian tadi kan disebutkan bahwasanya arsy punya tiang, punya tiang ya. Nah, antara satu tiang dengan tiang yang lain itu jaraknya itu seperti terbangnya burung yang begitu cepat selama 80.000 tahun. Jarak satu tiang ke tiang lain. Bagaimana besarnya itu? Jadi terbangnya seekor burung yang cepat dengan jarak, dengan waktu 80.000 tahun. Waqila, dan dikatakan haulal arsy sab'una alfa saffin. Disebutkan ini para Imam Qurtubi tidak menyebutkan ini kecuali ya informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sekitar arsy itu ada 70.000 saf malaikat. 70.000 saf malaikat di sekitar arsy. Yatufuna bihi muhallilina mukabbirina. Mereka bertawaf di sekeliling arsy, bertawaf sambil mengucapkan kalimat hailala, kalimat takbir. Wa min waraihim sab'una alfa saffin, dan di belakang mereka ada lagi 70.000 saf malaikat lagi. Jadi di belakang 70.000 saf malaikat ada lagi 70.000 saf malaikat qiyaman, dalam keadaan berdiri. Mereka berdiri. Qad wada'u aydihim ala awadiqihim wa rafi'in aswatahum bitahlil wa takbir. Mereka meletakkan kedua tangan mereka di pundak-pundaknya sambil mengangkatkan suaranya dengan membaca takbir dan tahlil. Wa min waraihim mi'atu alfi saffin. Dan di belakang 70.000 tadi, ini berarti bagian saf yang ketiga itu ada 100.000 saf tadi.
ada 100.000 nisab. Ma minhum ahadun illa wa huwa yusabbih bima la yusabbih bil akhar. Tidak seorang pun dari mereka kecuali dia senantiasa bertasbih yang dengan tasbih yang tidak dibaca oleh yang lain. Jadi masing-masing dari 100.000, 70.000 yang pertama itu tasbihnya setiap orang, setiap malaikat itu berbeda dengan satu yang lainnya, tidak sama tasbihnya itu. Jadi masing-masing punya tasbih tersendiri, berbeda-beda. Itu dunianya para malaikat. Di sini Imam Qurtubi juga mengutip dari sabda Rasulullah SAW, "Udina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh." Aku telah diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang satu malaikat dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memikul arsh. Ma baina syahmati ulunihi ila atiqi masiru sab'imi'ati amin. Dzakarul Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Rasulullah telah diberi izin oleh Allah SWT untuk menceritakan bagaimana bentuk malaikat arsh, malaikat pemikul arsh. Di antaranya satu orang dari mereka itu, ya ada banyak di situ. Satu orang dari malaikat yang memikul arsh itu besarnya itu malaikat antara ujung telinganya dengan pundaknya ini, lebarnya itu perjalanan 500 tahun. Ini antara ujung telinga dengan pundaknya. Berarti malaikat itu gimana besarnya itu? Perjalanan 700 tahun di sini itu. Nah, ini belum kepalanya, besarnya kayak apa? Itu yang diceritakan oleh Rasulullah, begitu besar hebatnya. Ini satu ini, satu malaikat ini. Nah, ujung telinganya dengan pundaknya perjalanan 700 tahun perjalanan. Bukan sehari 2 hari, 700 tahun. Untuk sampai dari pundak ke ujung telinga ini 700 tahun. Subhanallah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy itu, arasy berkata, la yakhluqallahu khalqan a'zama minni. Allah tidak akan pernah menciptakan, kata arasy itu, makhluk yang lebih besar dariku. Itu arasy ngomong, kan arasy kan makhluk Allah SWT. Jadi Allah berikan izin untuk berbicara. Kata arasy itu, Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih besar dari itu. Ketika arasy tersebut berbicara seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengitari, menciptakan, mengelilingkan arasy itu dengan seekor ular besar. Allah ciptakan ular besar. Ini seakan-akan arasy tadi mungkin merasa dia hebat, sehingga Allah ciptakan ular besar yang melilit arasy. Lil hayyati sab'una alfa junah, bil junah sab'una alfa risha, bi kulli risha sab'una, bi kulli risha sab'una alfa fam wajhin, wa fi kulli wajhin sab'una alfa famin, wa fi kulli famin sab'una alfa lisanin. Ular itu memiliki 70.000 sayap yang mengelilingi arasy. Ular memiliki 70.000 sayap. Di setiap sayapnya itu ada 70.000 bulu. Kan di sayap kan ada bulu-bulu gitu, sayap. Setiap sayap dari 70.000 sayap memiliki 70.000 bulu. Kemudian dari setiap 70.000 bulu tersebut ada 70.000 wajah.
Di dalam setiap bulu itu ada 70.000 wajah, dan setiap wajah itu ada 70.000 mulut. Setiap wajah ada 70.000 mulut, dan setiap mulut ada 70.000 lisan. Dan setiap lisan 70.000 bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ular itu mengelilingi arsy itu. Arsy itu hanya separuh dari badannya ular yang besar yang mengelilingi arsy tersebut. Jadi ular itu 70.000 lisan tadi, dari 70.000 mulut itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah bilangan tasbihnya seperti tetesan hujan yang turun di bumi, mulai dari bumi diciptakan, seperti bilangan daun yang ada di muka bumi ini, seperti bilangan pasir dan tanah yang ada di muka bumi ini. Berapa bilangan? Tidak ada yang sanggup untuk menghitungnya. Ini kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsy ada sedikit diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di arsy itu ada lagi kursi namanya. Kursi yang merupakan singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alam arsy itu alam yang paling luas, alam yang paling besar. Tidak ada alam yang lebih besar dari arsy. Nah, ini sedikit tentang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala.